Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan membahas tentang hambatan-hambatan kepada sikap kita, sehingga sikap kita tidak bisa menjadi sikap yang benar. Hambatan yang akan dibahas saat ini adalah ketakutan. Ketakutan. Sebelum kita membahas tentang ketakutan, saya akan memberikan kisah sedikit tentang seseorang bernama Frank Delano Roosevelt. Frank Delano Roosevelt pada tanggal 4 Maret 1933, ketika negaranya, yaitu negara Amerika, mengalami depresi yang luar biasa, angka pengangguran 25%, tanah-tanah pertanian disita oleh bank, dan banyak bank mengalami kegagalan. Itu adalah depresi yang luar biasa yang dialami negara superpower tersebut. Dan pada pelantikan dia sebagai presiden tahun 1933, dia memberikan kata sambutan yang sangat terkenal sampai pada saat ini. Kata sambutan itu adalah, kita tidak boleh takut. Kita tidak boleh takut karena ketakutan yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Ketakutan yang harus kita takuti adalah ketakutan itu sendiri. Ketakutan yang tidak bernama, ketakutan yang tanpa alasan, ketakutan yang tidak bisa dibenarkan, ketakutan yang melumpuhkan. Namun, sebelum dia dilantik menjadi presiden Amerika, bahkan menjadi presiden Amerika satu-satunya yang mengalami periode kepresidenan selama 4 kali periode, Frank Delano Roosevelt, ternyata dia pernah mengalami ketakutan karena dia pada masa hidupnya pernah mengalami penyakit polio. Penyakit polio yang melumpuhkan tubuhnya. Tetapi karena keberanian dia untuk menghadapi ketakutan, pelan-pelan penyakit polionya bisa disembuhkan. Dan dia akhirnya bisa menjadi orang yang paling hebat dalam sejarah negaranya. Nah, sebenarnya apa sih ketakutan? Ketakutan adalah sebuah kondisi alamiah yang dialami oleh manusia. Semua manusia pasti mengalami ketakutan. Dan ketakutan adalah sifat alamiah dari manusia itu sendiri. Bahkan sejak manusia pertama, Adam dan Hawa, diciptakan, dia mengalami rasa takut ketika berjumpa Tuhan di Taman Firdaus. Dan bahkan dalam sejarah manusia mengalami ketakutan. Dan manusia berusaha mendefinisikan ketakutan dalam sepanjang sejarah manusia. Dalam hal ini, saya akan membacakan beberapa kutipan dari sejarah manusia tentang definisi ketakutan. Lucretius yang hidup tahun 60 sebelum Masehi, dia mendefinisikan ketakutan seperti ini. Karena seperti seorang anak yang gemetar dan takut pada segala sesuatu dalam gelap gulita, demikian kita dalam terang. Kadang kita takut apa yang seharusnya tidak perlu ditakutkan lagi. Lalu ada seorang bernama Michel Equem de Montaigne tahun 1580. Dia ngomong gini, hal yang paling aku takuti adalah ketakutan. Lalu ada seorang bernama Francis Bacon tahun 1623.
Tidak ada yang mengerikan kecuali ketakutan itu sendiri. Dan tahun 1831, Duke of Wellington ngomong seperti ini, satu-satunya hal yang aku takuti adalah ketakutan. Dan pada masa ini ada data yang diberikan oleh seorang psikiater, James Reid, khususnya di negara Amerika. 3% orang Amerika takut akan kepanikan. 6% mengalami ketakutan agorafobia. 3% kegelisahan umum. 2,5% ketakutan sederhana. 1,5% ketakutan sosial. Berarti intinya adalah 1 dari 6 orang di Amerika mengalami ketakutan. Dan juga ada sebuah data dari riset George Barna mengatakan bahwa manusia mengalami ketakutan pada hal-hal ini. Pada keuangan 28%, kesehatan 19%, urusan karir 16%, perjuangan sebagai orang tua 11%, hubungan keluarga 7%, mencapai tujuan-tujuan pribadi 7%. Jadi artinya bahwa setiap manusia dia pasti mengalami satu bidang atau beberapa bidang ketakutan. Ketakutan adalah sesuatu yang alamiah, sesuatu yang harus kita manage. Tetapi ada pengaruh dari ketakutan. Ketakutan bisa menghancurkan kita. Bahkan asal kata dari ketakutan, yaitu dari bahasa Inggris kuno, fear, itu berasal dari kata bahasa Jerman Fara, yang artinya ada serangan mendadak. Ada serangan mendadak. Bahkan ketakutan pengaruhnya itu bisa menyebabkan kita tertawan. Ada tawanan, ada rantai besi di jiwa kita. Kenapa ketakutan bisa menghancurkan? Karena ketakutan itu bisa menghasilkan ketakutan yang lebih besar. Hal yang paling busuk dari ketakutan adalah kemampuan untuk membesar-besarkan dirinya sendiri. Ketakutan itu bisa menghasilkan ketakutan yang lain. Lalu, ketakutan juga bisa membuat kita menjadi tidak bertindak atau tidak melakukan sesuatu. Ada lingkaran di dalam ketakutan. Ketakutan membuat kita tidak melakukan sesuatu, kita menjadi kurang berpengalaman. Kurang berpengalaman menjadi kita tidak tahu mengakibatkan ketakutan lagi. Karena kita takut melakukan segala sesuatu, kita menjadi kurang berpengalaman. Karena kurang berpengalaman, kita jadi tidak mengetahui. Karena tidak mengetahui, membuat kita jadi takut. Lingkaran ketakutan itu sering membelenggu manusia. Seyogyanya, seharusnya kita berani bertindak. Kalau kita tidak bertindak, sebenarnya resikonya menjadi lebih besar. Oleh karena itu, kita harus menyikapi ketakutan, memanage ketakutan dengan bijaksana. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.